Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Yo bro, selamat datang di channel Sharing Bayar Aja. Kali ini kita mau bahas lawan dari Yamaha R7 yang kemarin kita ulas juga ya, yaitu Kawasaki Ninja 650. Ini dia video. Kawasaki Ninja 650 yang terbaru ini yang tahun 2023 ya, bukan yang versi yang kemarin. Itu sedikit ada perubahan dari segi-segi yang misalnya mesin, bodi, rangka dan sebagainya, itu mungkin nggak ada perubahannya. Tetapi kalau dari sektor indikator itu banyak perubahannya. Di indikator ini dia udah berubah langsung dari yang pertamanya kita bilang gabungan antara digital dan analog, ini full digital ya, lebih keren sih. Dan dia udah ada konektivitas Bluetooth-nya untuk yang tersambung ke handphone gitu. Keren ya, ada perubahan lah kita bilang. Nah, di sektor-sektor lain sih nggak ada ya. Kalau lampu nih, saya ya lampunya pasti udah LED, itu tentu deh. Oke, teknologinya yang pertama itu assist dan slipper clutch, ya itu standar Kawasaki lah, standar model-model ya sepeda motor firing. Kemudian dual throttle valve, itu biasa. Kemudian ini dia tampilannya, baca. Kemudian ada economy riding indicator, ya, ada eco-nya gitu bilang. Kemudian ada traction control, itu teknologi ya standar dari Kawasaki. Ya standar sih, harganya kalau Kawasaki ini nggak standar ya, ini kena ratusan juta juga, tapi yang mau bilang apa, itu yang dibenamkan di sini. Kemudian ada ABS ya, ini versi yang ABS kita tahu dia ada dua versi, yang standar dengan yang special edition. Dia kalau yang special edition itu ada ABS-nya, tapi kalau yang standar itu yang biasa aja. Mungkin nanti di akhir video kita kasih gambar-gambarnya plus harga-harganya juga ya. Kemudian yang terakhir horizontal black line rail suspensi ya, itu standar. Ya, kalau kita bilang ini sebagai pesaing R7, ini pasar secara mesin kita lihat, kalau dibilang speknya itu masih di bawah dengan R7 ya. Misalnya dari cc-nya itu hanya 649 cc, sedangkan si Yamaha R7 itu hampir 700 cc, dan itu agak berbeda walaupun ya dia sama-sama dual silinder. Nampaknya kalau yang modelnya namanya Kawasaki Ninja ya, nggak ada ZX-nya, itu mungkin memang spesial untuk yang dibuat dua silinder, sedangkan ZX itu ya rata-rata 4 silinder gitu ya. Tapi nggak tahu juga sih, karena kan ini special edition dari Kawasaki. Kita tengok aja nanti perubahannya, saya pun belum dapat info tentang itu. Oke, dari situ kita lihat dulu indikatornya. Ini yang agak spesial ya, berubah total kita bilang dari yang digital analog ataupun gabungan antara digital analog ke digital, full digital layarnya. Ya kayak Kawasaki Z650 yang versi naked-nya itu. Kalau ini kan versi sport. Kalau naked-nya itu kalau saya lihat semuanya tuh hampir sama dari sisi mesinnya, dan teknologinya itu hampir sama dengan yang Z650 ini. Kalau yang naked itu kan bedanya cuma bukan firing aja, namanya naked. Tapi kalau dari indikator, mesin dan sebagainya itu sama sih. Model-model buntut belakangnya pun persis. Mungkin tinggal plug and play aja, tinggal ganti firing aja, dan ya dirubah sedikit tenaga-tenaganya, mungkin lebih besar gitu kan. Oke, di indikatornya ini ada beberapa seperti biasa. Di situ ada indikator baterai, suhu mesin, suhu oli,
lampu indikator jarak jauh, jarak dekat, dan engine check ya, gigi netral, ABS, kemudian ada full meter, kemudian ada jam, trip A, trip B, efek consumption, dan suhu mesin, suhu ruangan juga ada. Satu ini nggak ketinggalan pasti full meter, itu ya seperti biasa. Dan kawan-kawannya yang lain-lainnya, ya mungkin kita bilang ini termasuk lengkap karena dia udah terhubung ke aplikasi connectivity-nya. Oke, next dari situ kita turun sedikit ke lampunya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, lampunya ini keren. Sumpah, ini keren sih lampunya. Model depannya itu kalau tampang depannya ya keren. Ya, dia nggak ada bolong-bolong gitu, jadi angin tuh langsung aja bisa membelah angin lah gitu. Dan kalau kita lihat dari samping, ini kayak mana ya? Agak nunduk gitu. Ya memang betul-betul sport lah kita. Ya kita bilang ya karena ini modelnya Kawasaki kan, versi setiap mobil-mobil motor-motor itu kan beda-beda ya. Nggak mungkin disamain seperti Yamaha R7. Kemudian kemarin tuh stangnya kita bilang kalau dari segi stang R7 itu modelnya model agresif stangnya. Kalau kita bilang namanya itu aggressive reading position, sedangkan ini untuk stangnya itu dia agak tinggi, nggak seperti si R7 kemarin. Ini up reading position namanya, jadi dia agak tinggi ke atas, jadi kita lebih santai, nggak lebih nunduk lagi. Itu dari segi stang sih. Jadi dengan agresifnya bentuk dari si Kawasaki Ninja 650 ini, dia lebih ke aerodinamika, dan kita mungkin readingnya bisa lebih santai, nggak terlalu sakit pinggang istilahnya gitu ya. Oke, turun ke ini kaki-kaki nih. Ini ya di sini banyak sih yang saya bilang ini the best sih ya. Yang pertama, untuk suspensi depannya itu 41 mm teleskopik, 4,9 inch portnya. Dan ya ini kecewanya sedikit. Kenapa? Dia bukan yang model upside down gitu sistem suspensinya. Dia masih yang teleskopik model biasa. Kalau kita bilang itu kan namanya itu, kalau yang Kawasaki ini kan versinya untuk suspensi depannya itu konvensional teleskopik namanya. Sedangkan yang di R7 itu udah inverted teleskopik. Jadi model upside down, sedangkan dia ya sebenarnya sih mau upside down mau yang teleskopik model konvensional itu relatif ya, tergantung pemilihannya aja. Dan di setiap yang upside setiap suspensi itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian dari suspensi kita turun sedikit ke ban dengan profil 120/70, ringnya tetap 17 sama. Kemudian pengeriman depannya nih dual 300 mm loh, 2 kaliper, dan udah ABS kanan kiri. Kalau yang tipe ABS dia udah dilengkapi ABS. 2 piston cuma. Jadi dia hanya kanan kirinya itu 4 piston. Buset, yang R7 udah 8 piston loh. Ini cuma 2 piston. Memang agak sedikit ringkih di sini, tapi ya kalau kita lihat dari harganya dia enggak ya beda terlalu jauh gitu ya, wajar sih. Karena ini kan kalau kita bilang ini, langsung aja saya bilang Kawasaki Ninja 650 ini dia harganya di bawah R7. Oke, langsung ke kapasitas tangkinya. Kapasitas BBM-nya itu 15,1 liter. Kemudian tempat duduknya, kalau dari tempat duduknya ini baik yang pembonceng maupun dibonceng itu hampir, kalau saya bilang mirip banget, cuma plug and play aja dengan yang Kawasaki Z650 yang kemarin kita bahas, yang versi nakednya itu. Dan belakang-belakangnya juga kalau kita lihat dari lampu belakang, iya ini versi Z diambil karena lampunya tapi cantik ya. Kenapa? Apa salahnya sih kalau yang cantik-cantik itu dimasukkan kemari? Iya, nggak ada salahnya kan, keren. Z, bentuk Z-nya itu keren. Dan belakang-belakangnya juga sama. Kemudian untuk kita turun sedikit ke bagian suspensi belakangnya dulu deh yang enak ya. Tipenya itu horizontal backline rear suspensi. Ya, itu teknologi Kawasaki yang saya sebutkan tadi. Kemudian dia udah ada adjustable preload. Udah ada preloadnya 5 kali preload ya.
5 kali penyetelan lah gitu. Kemudian bannya, profil bannya itu 160/60 ring 17. Untuk bricknya atau sistem pengeringannya single disc 220 mm, dan di sini cuma single piston atau satu piston kalipernya, dan ini tergantung dari versinya mau ABS dan atau standar. Kalau yang standar nggak ada ABS-nya, kalau yang ABS dia ada ABS depan dan belakang. Oke, kemudian ke powernya atau mesinnya. Parallel twin silinder, 2 silinder, DOHC, 8 klep, liquid coolant, ya standar. Kemudian kapasitas cc-nya itu 649 cc dengan bor kali stroke-nya 83 mm untuk bor dan 60 mm untuk stroke. Jadi ini overbore ya. Ya, memang dia mau ngejar tenaga atas. Kompresi rasionya itu 10,8 banding 1. Nah, daya maksimumnya 68 PS di 8000 RPM. Jadi overbore dia ngambil di 8000 RPM. Wajar sih tenaga maksimalnya segitu ya. Kemudian torsinya 64 Nm di 6700 RPM. Oke, kita bahas dulu harganya. Harganya nih ada 2 versi, yang standar kita bilang, yang non ABS dan yang ABS. Kalau yang ABS itu harganya itu 8.199 US dollar atau dalam rupiah itu sekitar 128 jutaan lah kita bilang ya. Kemudian untuk yang versi ABS itu 8.599 US dollar atau sekitar 135 jutaan. Itu belum dikonvert loh ke, ya belum lagi devisa negara, pajak dan sebagainya, itu belum. Nah, jadi karena ini kan versi luar ya kita bilang, jadi harganya ya masih bersaing lah kita bilang. Nah, untuk warna-warnanya dia ada 3 warna. Yang pertama 2 untuk yang standar atau yang non ABS dan 1 yang untuk ABS. Kita bacain dulu yang pertama. Yang pertama tampilannya seperti ini ya, metallic matte graphic steel gray atau yang versi ebony, warnanya warna hitam seperti ini. Kemudian lanjut, warna yang kedua itu warnanya gabungan seperti ini ya, kayak ada 2 warna gitu ya. Ya, pure robotic white ya, metallic matte flat gray, flat metallic matte flat rew gray stone. Payah banget sih warna. Ya, inilah sebutannya. Itu warna yang kedua. Dan kemudian yang terakhir seperti ini tampilannya. Ya, ini lime gray ebony inilah versi standar ataupun kita bilang warna dari Kawasaki. Ya, warna hijau stabilo. Ya, keren kalau kita bilang ada uang bagusannya pilih yang tertinggi ya sekalian. Itu sih menurut saya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya, bahas-bahas tentang Kawasaki Ninja 650 tahun 2023. Pesan kami, jagalah keselamatan Anda baik berkendara maupun bekerja. Gunakanlah alat-alat yang safety untuk keselamatan Anda. Kami dari tim Sharing Raja beserta kru yang bertugas ingin undur diri dulu. Kita jumpa lagi di next video. See you next. Bye-bye.